Itu assessment center itu metode pengukuran. Metode pengukuran, Bukan jadi bukan nama tempat. Oh. Gitu. Kalau mama gini nih, Mbak Nina, tolong dong kalau saya di assess nilainya bagus deh gitu. Apakah orang ini bener mengarang atau tidak gitu. Begitu mestinya pegawai harus takut nggak kalau di assess? Ya, selamat datang di CFA Podcast. CFA Podcast yang didedikasikan untuk seluruh insan AP1 untuk tempat berbagi dan sharing pengetahuan. Dan saat ini saya kedatangan dua orang tamu yang luar biasa. Selamat datang di CFA Podcast, Kang Febrian Prayoga. Siap, terima kasih, Bin. Sehat, Kang. Ada Mbak Nina. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Krisna Putriani. Oh, saya lupa terus. Krisna Putriani. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Bin. Sehat. Sehat, harus sehat. Bisnis oke, lancar? Jangan dibuka. Oh, jangan dibuka ya kamu. Iya. Oh iya juga, ini bukan. Tapi kan boleh juga nanti di endorse nih itu kan. Oh iya, di endorse ya, nanti di sini tahu. Taruh sini. Kayak Bu Nina. Apa namanya? Nanti dicari namanya. Oh, cari namanya gitu kan tuh. Saya juga pelanggan itu gitu. Gimana, Kang? Iya, Apa kabar? baik. Saya juga, Bli, ya. Sehat lah, Mbak Nina. Semangat terus, lebih dan. Bajunya keren tuh. Beda sendiri nih. Ya, kalau perempuan putih. Iya. Iya. Kalau kita hitam. Kita jantan kan. Saya dok. Oke, Kang. Sama Mbak Nina hari ini saya segera sengaja undang nih, mau ajak ngobrol-ngobrol gitu. Memang terkait dengan fungsi dan tugas di Kang Febri ya, sama Mbak Nina juga gitu. Oke, cerita sedikit deh, Kang. Sampai di sini, sebelum di sini kemana aja, Kang? Iya, sebelum kesini ya, penugasan ya, Bli, ya. Iya, kira-kira gitulah, Kang. Iya. Biar apa? Ada yang informasi pada teman-teman. Ya, makasih. Jadi di Angkasa Pura ini baru 15 tahun. Wih, udah 15 tahun. Kita masuk. Ada tuh, Kang, yang 15 tahun tuh ada itu. Apa itu? Apa namanya tuh, Mbak? Apa tuh? Rewardnya yang 15 tahun itu. Oh, pengabdian. Oh iya, pengabdian. Gitu. Tahu aja. Ya, baru 15 tahun saya di Angkasa Pura. Tepatnya tahun 2006, bulan September. Waktu itu penempatan tugas pertama itu di kantor pusat nih. Ditempatkan di perencanaan SDM dan organisasi. Renbang. 2006, kemudian baru 2013 diberikan penugasan ke luar daerah, yaitu di Bandara Lombok International Airport di Lombok Tengah gitu. Ya, seru lah waktu ya pengalaman di sana ya. Gue dengerin juga begitu. Kemudian setelah dari Lombok ditugaskan untuk mutasi ke agak ke barat nih, Bli. Ya, dari Lombok Loncat, Kang. Iya, loncatnya satu pulau, Surabaya nih. Ya, di Bandara Juanda Surabaya. Di sana ya seru juga lah ya, setiap perjalanan penugasan itu ada hal-hal yang menarik. Kemudian dari Juanda Surabaya, saya kembali dimutasi ke agak ke tengah lagi, Bli, di Pulau Dewata, Bandara Igusti Ngurah Rai. Rumah saya tuh. Pulau Kampung ya. Iya. Di situ sih, kemudian dari Bali, kemudian dibalikin lagi ke ibu kota, nih, ya kan, Mother City. You know Mother City? Mother City di Rock itu Ibunya Siti. ditugaskan ke anak perusahaan. Di mana tuh, Kang? Di APH, APH Angkasa Pura Hotel. Oh, iya, Salah satu anak perusahaan yang dimiliki Angkasa Pura Hotel. Nah, kemudian baru 1 tahun kemarin ditarik kembali ke induk Angkasa Pura. Karena nggak anak ya. Anak induk. Dari anak ke induk di training and people development gitu.
barangan saya tuh ya. Barangan saya. Di apa namanya Jakarta, Bali, Jakarta, Lombok, Bali, Surabaya, Bali, Jakarta lagi. Ya. Mantap tuh Kang, 15 tahun itu. Berarti 3 tahun. Kalau Manina gimana Manina? Kalau aku kebalikan ya, kalau Mas Febri pertama di Jakarta, kemudian dia keluar. Kalau saya penempatan awalnya justru di luar duluan, Di mana? di timur duluan, di Makassar. Makassar tuh. Sempat jualan coto udah sana. Baru sempat suka coto Makassar tuh. Belum ke warung. Belum, baru suka aja. Terus ditarik ke Jakarta karena waktu itu memang ya psikologi memang lagi jarang ya kayaknya ya. Di Renbang waktu itu butuh kan. Basic? Psikologi. Waktu itu ketemu sama Mas Febri juga ya di Renbang bareng-bareng sih, lumayan lama. Terus setelah itu di 2018 sempat ke anak juga. Terus balik lagi ke induk itu ke people development waktu itu karena memang mengawal assessment ya. Gitu. Nah, sampai dengan sekarang nih berganti menjadi people assessment. Gitu. Nama unitnya. Oke. Terus balikan ke mana? Ke Makassar dulu. Makassar dulu ya. Baru ke pusat Jakarta. Oh, berarti traiknya Makassar Jakarta. Itu aja deh. Makassar sudah. Jakarta itu banyak. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja di ngobrol apa nih? Ya asik-asik. Ya asik-asik aja gitu. Jadi banyak pertanyaan gitu ya. Banyak pertanyaan sebenarnya terkait dengan apa yang Kang Febri dan Mbak Nina kerjakan gitu ya. Bukan menanyakan kerjaannya, bukan. Ini ada sesuatu yang memang yang menjadi selama ini menjadi ranah di assessment gitu kan. Orang nanya tuh, dan saya juga gitu, ingin tahu juga assessment kompetensi gitu kan. Oh iya. Apaan sih itu Kang? Mbak, assessment kompetensi? Iya. Saya dulu nih. Baik, emang nanti jangan dihabisin sisanya. Kayak kopi sisain dikit ampasnya. Ya bicara assessment kompetensi memang satu hal yang menarik nih, karena tentunya setiap pegawai ya, seluruh pegawai yang dalam hal ini di Angkasa Pura memiliki kesempatan yang sama ya sebetulnya untuk bisa mengikuti atau dilakukan assessment. Nah, pertanyaannya kalau kompetensi assessment kompetensi itu apa? Nah, mungkin kita bisa pahami bahwa assessment kompetensi adalah suatu proses penilaian ya, kegiatan untuk memberikan atau menilai kemampuan seseorang atau setiap pegawai dari sisi kompetensi ya. Dalam hal ini kompetensi perilaku dan juga kompetensi teknis gitu. Nah, untuk apa kedua kompetensi diukur ya, dilakukan pengukuran untuk supaya kita bisa mengetahui kompetensi-kompetensi mana yang sekiranya bisa sesuai untuk bisa dilakukan evaluasi terhadap orang tersebut, pegawai tersebut, apakah dia memenuhi syarat untuk menduduki satu posisi jabatan apabila dia akan dipromosi atau kecocokan atau ketika dia dalam posisi saat ini sebagai apa itu dinilai mampu atau tidak untuk dalam posisi itu, begitu. Nah nanti dari hasil kompetensi itu, assessment kompetensi tersebut akan terlihat nih gap-gap mana yang sudah terpenuhi, kompetensi mana yang masih menjadi gap atau mungkin sudah terpenuhi. Nah baru nanti bisa kita lakukan kalau misalnya kita bicara gap, tentunya ada hal-hal yang bisa kita lakukan seperti misalnya pengembangan atau lain gitu. Oke. Mungkin ada tambahan. Oke. Ada tambahan? Iya, oh ya, ampasnya ya. Jadi ya. Iya. Iya, jadi pada dasarnya assessment kompetensi itu adalah mengumpulkan
sejumlah informasi gitu ya, yang berupa evidence atau bukti dari perilaku seseorang itu untuk mengetahui area pengembangan orang tersebut, sehingga nantinya bisa dilakukan fungsi-fungsi manajemen SDM ya, seperti misalnya untuk kebutuhan pemetaan pelatihan, kemudian yang tadi sudah Mas Febri sebutkan untuk promosi, untuk placement gitu, bahkan untuk rekrutmen juga sebenarnya gitu, dan lain-lain lah, kurang lebih itu. Jadi kalau kalau bicara asesmen kompetensi, kalau ada pokoknya kamu diakses, berarti kamu dinilai. Jadi dinilai kompetensinya pegawai itu apakah sudah sesuai dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan di dalam sebuah posisi jabatan. Baik tidak saja struktural gitu ya, tapi kan jabatan fungsional dan dalam macam itu dinilai segala macam. Dari penilaian nanti muncul gap gitu ya. Tapi memang intinya adalah tadi untuk mengetahui area pengembangan gitu untuk suatu keputusan. Jadi bukan semata-mata hanya untuk promosi gitu, tapi banyak banget yang bisa dipakai gitu dari hasil asesmen kompetensi tadi gitu. Jadi itu kan hilirnya gitu, hulunya kan ke orang di assess kompetensinya, dinilai difoto, seperti apa gitu kan. Ketika ada gap itu tentu harus ada kalau ada yang dituju, kalau ada gap ya. Iya, setelah kita syaratnya apa gitu kan, terus kita ukur dia sampai di mana. Nah itu apakah ada gap, apakah overqualified, apakah memang sudah fit, seperti itu. Itu gimana caranya? Jadi ya kalau sebenarnya pengukuran asesmen kompetensi itu kan ada dua ya. Kita tahu kalau di Angkasa Pura itu kan ada asesmen kompetensi perilaku, kemudian juga ada kompetensi teknis gitu. Kalau kita bicara kompetensi perilaku itu sebenarnya ada beberapa metode sih yang bisa dilakukan. Tapi kita di sini mau langsung bicara terkait metode assessment center karena biasanya memang dipakai untuk keputusan baik promosi, placement gitu, bahkan juga untuk pengembangan sih gitu. Nah, metode assessment center ini itu digunakan karena memang validitasnya memang paling tinggi di antara metode-metode lainnya gitu. Mau bilang itu kok. Iya, betul. Gitu. Banyak Bli macam itu untuk bisa itu ya. Iya, kalau assessment kompetensi teknis itu juga bisa macam-macam, melalui interview juga bisa, kemudian melalui rating dari penilaian dari atasan itu juga bisa gitu. Jadi tergantung nanti manajemen memutuskan mana yang paling pas dan efektif untuk dilakukan sih. Oh gitu. Kalau di kita berapa pelaksanaan assessment? Sebenarnya sih bukan berapa kali, tapi mungkin validitas dari hasil assessment itu sendiri bisa sampai 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi harapannya 2 tahun itu update gitu kan ya, sehingga nanti untuk rencana pengembangannya ya untuk training need analisisnya itu bisa pas. Oke, orang di-assess dulu nih, lalu dikembangin. 2 tahun efektifnya biasanya 2 tahun berikutnya baru ada. 2 tahun berikutnya bisa kita update lagi tuh kompetensinya. Yang diharapkan di fase atau periode 2 tahun itu ada hal yang bisa berubah lebih baik gitu. Gitu. Berarti orang yang bersangkutan setelah ditugaskan di satu tempat, ya kan, berikan pelatihan, pengalaman yang dia dapat di tempat tersebut. Nah, kita lakukan lagi secara periode 2 tahun ya biasanya ya. Nah, itu diharapkan ada pengembangan dari sisi dia, kompetensinya bisa meningkat. Tadi Pak, assessment center? Assessment center apa sih sebenarnya? Assessment center itu satu pengukuran yang terdiri dari beberapa alat ukur atau simulasi atau tools gitu, dan juga dilakukan oleh minimal 2 asesor. Jadi dia multi metode sama multi asesor. Itu assessment center itu metode pengukuran? Metode pengukuran, jadi bukan nama tempat. Gitu. Mungkin selama ini ada banyak salah pemahaman ya, assessment center tuh membuat suatu pusat penilaian, tapi bukan gitu. Tapi merupakan salah satu metode pengukuran untuk kompetensi perilaku tadi. Jadi itu bukan tempat.
Metode. Metode Clear ya, metode. yang paling valid dan reliable mungkin ya. Seberapa valid, Mbak? Kalau kita bicara tentang validitas, sebenarnya berbeda sih. Ada yang memang di satu sumber itu dia bilang masih 63%, tapi ternyata di beberapa sumber lain Ini juga untuk assessment center. Kompetensi apa teknis? Perilaku. Sorry. Assessment center kan untuk kompetensi perilaku ya tadi sorry. ya. Itu perilaku ya? Perilaku. Oke. Gitu. 63%. gitu. Tapi ada juga di beberapa penelitian itu dia bilang bahkan bisa sampai 80 dan 90%. Validitasnya. Itu tadi pakai keakuratannya. Assessment center untuk penilaian kompetensi perilaku. Kalau teknisnya? Kalau teknis dari beberapa pengalaman yang sudah kita lakukan di Angkasa Pura itu dulu kita pernah lakukan interview ya dari si yang kita anggap si asesor ini atasan yang memang expert di bidangnya gitu kan. Kemudian juga kita pernah lakukan juga untuk penilaian teknis itu berupa bank soal. Bank soal. Terus yang terakhir adalah penilaian dari atasan dan atasan langsung. Atasan dari atasan langsung gitu. Karena mungkin kalau kompetensi teknis itu lebih terlihat ya tidak seperti kompetensi perilaku, jadi bisa dalam keseharian tuh terlihat si orang ini sudah punya keterampilan apa gitu. Misalnya dari kalau kita bicara misalnya computer literacy misalnya gitu kan, sampai mana kan biasanya atasan sudah bisa langsung berarti itu lebih pada hard skill. Hard skill. Kalau yang perilaku soft skill. Jadi itu bedanya ya. Jadi saya pikir itu kalau ngomongin assessment center tuh itu ada ruangan khusus tuh. Pusat assessment namanya assessment center. Iya. Judulnya itu soalnya. Judulnya di situ. Jadi kalau kita mau di-assess kita ke sana gitu. Bukan ya? Bukan. Waduh, salah lah itu. Jadi itu metodenya itu pemahaman tentang assessment kompetensinya, ada metodenya terkait dengan kompetensi yang diukur baik hard skill maupun soft skill kira-kira gitu ya. Dan periodenya juga bahwa itu validasinya itu maksimal 2 tahun. 2 tahun. Kalau ada orang di assess hari ini gitu. Kapan biasanya di assess lagi untuk mengetahui apakah ada perubahan perilaku ataupun perubahan kemampuan teknis itu biasanya? Ya itu kalau yang paling idealnya kan kita kasih kesempatan selama 2 tahun ya. Artinya mungkin dalam setahun dia kita berikan pengembangan gitu ya. Kemudian dalam setahun berikutnya dia diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang sudah dia dapat, baru kita ukur kembali. Tapi kalau misalnya memang kurang dari 2 tahun sudah mau diukur misalnya gitu, tapi dipastikan dulu orang ini memang sudah mendapatkan treatment gitu. Misalnya melalui job assignment misalnya gitu ya, selama 6 bulan terus mau dilakukan assessment apakah orang ini sudah ada perubahan pengembangan gitu secara kasat mata misalnya kayaknya emang udah oke gitu, boleh aja sih coba lagi gitu. Boleh coba lagi. Iya, paling nggak setahun lah mungkin ya. Ya juga ya. Jadi kalau orang dikembangin gitu ya belajar nih 3 bulan gitu, habis 3 bulan ya penerapan dulu gitu. Pengen tahu dulu hasilnya nih beli. Oke, saya pikir 3 bulan berikutnya udah gue assess lagi ya. Karena ketika dia nerima tapi dia tidak lakukan itu kan belum menjadi habit ya, sehingga ketika diukur lagi ya tidak bisa tidak ada perubahan yang signifikan kan? Gitu. Oke. Kalau saya nih atau siapapun gitu di assess gitu, terus saya harus ngapain? Artinya? Yang di persiapannya ya. Persiapan. Saya harus ngapain? Besok nih di assess. Terus saya harus ngapain? Iya. Idealnya harus sih baca buku gitu. Baca buku apa ya? Nggak, jadi sebenarnya sebelum di-assess tuh memang idealnya si asesi ini harus tahu dia mau di-assess untuk tujuan apa. Kemudian dia juga harus tahu kompetensi-kompetensi apa yang harus dia kuasai gitu. Nggak apa-apa dia tahu bahwa dia harus di dalam satu jabatan yang disasar tadi, dia harus tahu kompetensi-kompetensi apa yang harus dia kuasai. Itu dia harus tahu. Anggaplah ini seseorang Anda saya assess untuk mengisi posisi jabatan. Berarti yang tadi disampaikan Mbak Ina, kita harus tahu
tempat itu harus seperti apa Saya gitu? mau diakses untuk apa, gitu. Oke, Ya. oke. Gitu. Sehingga nanti dia fokus kan kepada kompetensi yang akan diukur, gitu. Tuntutannya apa sih dari dia untuk jabatan tersebut, gitu. Oke. Ya, tambahin dikit ya, Uli ya. Iya, persiapan mungkin ya. Di samping tadi pegawai yang diikutkan asesmen itu apa yang harus dilakukan, di samping mengetahui untuk posisi apa Sasaran sih, jabatannya. sasaran jabatannya akan seperti apa, itu akan mempengaruhi dari dia ketika menjawab. Kemudian ada hal-hal yang mungkin dari sisi knowledge atau mungkin misalnya nih katakanlah dia akan dipromosikan atau ditempatkan dalam posisi dari manajer keuangan misalnya. Udah dia harus tahu menguasai hal-hal atau yang persyaratan-persyaratan yang menjadi yang harus dipenuhi ketika dia duduk posisi tersebut, gitu. Kemudian di samping itu juga ada hal-hal yang tentunya juga bisa disiapkan oleh seseorang atau pegawai yang akan diikutkan oleh asesmen. Iya. Artinya kalau saya mau dises tuh saya harus kursus dulu biar bagus itu boleh? Oh enggak kursus sih. Enggak boleh. Untuk apa? Bimbel ya? Bimbel. Iya. Kan selama ini kalau ujian nasional gitu kan belajar dulu nih, belajar soal-soal gitu kan. Soal apa yang keluar nih gitu, belajar gitu. Kalau orang asesmen? Karena memang nggak gitu. Jadi memang kalau asesmen kompetensi adalah kita mengukur memang kemampuan kita pada saat ini sih. Sebenarnya apakah kita sudah melakukan perilaku yang diminta oleh satu jabatan tertentu. Gitu kita ngomongin kompetensi perilaku dulu ya. Kompetensi perilaku. Jadi misalnya dia tahu nih dia mau diakses untuk yang tadi misalnya sekarang HCBP manager gitu ya. Tuntutannya adalah misalnya di level 3. Di level 3 itu ada definisi, kemudian ada indikator perilakunya, gitu kan. Dia pelajari aja. Di 3 saya tuntutannya apa sih? Kemudian dia bicara lagi, apakah selama ini saya sudah sampai melakukan ini? Gitu. Kalau memang belum kan berarti memang dia belum sampai di situ, gitu kan ya. Gitu. Pertanyaannya adalah berarti bisa dong nanti di beberapa simulasi pura-pura aja udah melakukan itu gitu. Ya silakan aja kalau misalnya nih dia dalam satu simulasi dia mau berpura-pura untuk Jadi orang sudah tercapai di level itu ya. Seolah-olah orang itu integritasnya bagus gitu, level 3 gitu, seolah-olah gitu. Seolah-olah ya. Nah itu selama memang dia bisa mengarang secara konsisten, ya bisa aja, tapi seberapa konsisten sih dia bisa terus dalam tanda kutip berbohong ya. Karena kan tadi kalau misalnya assessment center kan dia multi metode. Jadi di satu alat bisa aja dia mengarang. Satu kompetensi itu diukur oleh banyak alat. Jadi memang saling mengkonfirmasi dan saling mengklarifikasi satu alat dengan yang lainnya gitu. Tadi catatannya kalau boleh lu cerita sebaik mungkin gitu. Ya, artinya, itu belum tentu karena kan ada juga metode-metode lain yang akan dipakai untuk mengukur itu gitu ya. Juga itu. Berarti nggak boleh itu dibohongin. Dan satu lagi ada multi asesor. Jadi si asesor ini kan palingnya minimal 2 ya gitu kan. Jadi dia bisa saling meng-cross check untuk menilai apakah si orang ini memang punya kompetensi tertentu di alat ukur 1, kemudian di alat ukur yang lainnya seperti apa. Kalau mama gini nih, Mbak Nina, tolong dong kalau saya di-assess nilainya bagus deh gitu. Oh yang nggak bisa. Nggak bisa ya? Kan harus ada evidence. Karena gini Beli ya, karena proses assessment itu kan memang yang ingin kita dapatkan itu adalah capture kondisi realnya orang yang bersangkutan ketika itu ya. Gitu. Jadi bisa saja yang tadi Mbak Nina sampaikan, orang bisa saja mengarang ya dalam tanda petik jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam tahap assessment gitu. Sebenarnya akan merugikan pada akhirnya buat yang bersangkutan. Kenapa? Ketika nanti dia didudukan posisi itu, kemudian dia tidak bisa melakukan hal itu, nah ini kan kesulitan. Dia akan kesulitan. Kayak kita foto gitu kali ya. Foto 360 itu ya yang bikin glowing gitu gitu ya. Hoax tuh jadi. Ternyata besok bohongan tuh. Kan kecewa gitu. Habis itu berminyak gitu. Tadinya glowing habis itu berminyak, kacau dah tuh. Ya angka baiknya ketika dalam tahap assessment itu udah real aja. Kemampuan kita sehari-hari kan udah
selalu kita Tapi lakukan. kan sebenarnya apa namanya hal yang muncul itu adalah sebenarnya apa yang dilakukan mereka. Iya. Kalau bicara perilaku ya, bicara apa misal? Kalau kita bicara salah satu kompetensi yang diukur apa sih Mbak? Influence apa namanya? Influence other gitu ya. Misalnya customer focus. Customer misalnya. focus. Gitu. Ya, itu kan sebenarnya sudah tercermin ya. Hal-hal yang sudah pernah dia lakukan di Iya. pekerjaan. Jadi bukan yang akan, Yang karena kan kita akan, kan? mengukurnya kompetensi bukan potensi ya. Oh iya. Iya. Oh satu nih. Beda. Jadi Kompetensi bukan bukan potensi. bukan potensi. Kalau kompetensi adalah benar-benar perilaku nyata yang dia miliki saat ini. Dan bagaimana dia melakukannya gitu. Oke. Beda dengan potensi. Kalau potensi kan kecenderungan. Tapi orang rasanya bisa gitu. Ya misalnya kayak tanah ini potensi longsor, tapi kan belum tentu longsor gitu. Sementara kalau kompetensi memang dia sudah bisa, misalnya dia ngelit project gitu ya, memang dia sudah mengalami itu gitu kan. Kemudian apa sudah dilakukan gitu. Dan evidensinya juga ada. Evidensinya ada gitu. Ya itu tercermin di dalam perilaku perilaku. penilaian, dan ada tools-tools tadi itu akan muncul ya. Beberapa itu boleh tahu nggak Mbak? Beberapa tools itu yang alat itu seperti apa sih? Kalau yang selama ini yang dilakukan? Ya, kalau alat-alat di dalam assessment center itu kan ada beberapa ya. Misalnya nih, mungkin teman-teman semua juga udah pernah mengalaminya ya. Kayak misalnya intre gitu, atau basket. Jadi ada sekumpulan memo-memo nih gitu ya, diberikan kepada si asesi. Kemudian dia ditugaskan atau diminta untuk menyusun dan mengambil langkah tindakan yang harus dilakukan terhadap memo tersebut gitu. Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya kan gitu jadinya ya. Iya. Gitu. Nah, terus kemudian ada lagi itu adalah case analysis atau problem analysis ya. Jadi dikasih kasus ya, suatu permasalahan. Mereka diminta untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan tersebut, kemudian alternatif penyelesaian harus dilakukan, kemudian langkah antisipasinya apa gitu dari informasi-informasi yang ada dalam case analysis tersebut. Gitu. Itu baru 2 ya. Baru 2. Terus ada tadi lagi. udah berapa? 2. Ada sampai wawancara 5 ya. banyak sih sebenarnya, cuman kan tergantung nanti perusahaan mau pakai apa, tergantung kompetensinya. Yang saat ini saat ini ada intre, ada problem solving, ada LGD sama role play. Kalau wawancara itu ya. Ya, kalau perlu kita tambahkan behavioral event interview, tapi memang itu di luar, bukan simulasi kalau wawancara itu. Cross check daripada apa yang sudah dilakukan dalam tahapan tersebut, kita memastikan bahwa memang betul jawabannya. Mohon maaf, mungkin itu akan per level. Untuk level apa gitu dengan berapa tools atau sama? Untuk setiap assessment sama? Jadi, tahapannya 5 tidak harus sih. Tidak harus ya. Enggak. Jadi kalau misalnya kompetensinya semakin banyak, berarti kan kita semakin banyak alat yang harus memastikan itu. Mengcapture atau mengklarifikasi dari kompetensi tersebut. Oke. Terus tadi nyambung gitu. Ya kalau sebegitu banyak tuh tools yang harus dikerjain bagi seseorang yang harus di assessment. Tadi kan tadi disampaikan kan, apakah berlatih? Perlu berlatih nggak? Kira-kira perlu ngapain sih? Nggak ada sih. Berlatih sih nggak mungkin ya, karena kan. Tadi kan intri gue latih coba nih. Oh, coba gitu. Gitu. Kayak misalnya customer focus gitu ya. Pura-pura. Berlagu. Pura-pura misalnya dia customer fokusnya bagus nih, dia berusaha mengambil mencari feedback dari pelanggan misalnya gitu kan ya. Mungkin dia bisa nih di satu alat gitu ya, dia coba untuk menampilkan itu. Padahal itu kan di memo-memonya kan banyak. Gitu. Apakah benar dia sudah mencapai memberikan feedback gitu kan? Feedback yang dimaksud seperti apa sih gitu? Yang dia pikirkan untuk berpura-puranya itu. Kemudian juga di case analysis juga apakah keluar nih? Gitu. Terus di role play-nya juga apakah keluar? Jadi tergantung, kalau misalnya memang dia mau berpura-pura tadi itu, saya bilang apakah dia bisa konsisten di setiap alat, karena kan memang saling meng-cross check, dan itu dia akan kesulitan sendiri gitu. Ya pura-pura paling 3 kali ya kan. Akhirnya kelihatan juga ini. Sekarang sekali 2 kali. Iya, jangan lupa asesor juga kan punya kemampuan ya untuk melihat
apakah orang ini Bener. mengarang atau tidak gitu. Berarti tantangannya Kan banyak. sense of feelingnya juga kan harus kuat juga, dia observe. Berarti simpulannya yang di-assess jangan pernah berpikir, wah saya kalau saya kepingin bagus hasilnya saya bisa memanipulasi gitu ya. Iya. Yang nggak usah lah berarti ya. Pusing sendiri Pusing nanti. sendiri Iya, kali. karena banyak tools. Karena harus tadi bohong saya apa ya gitu. Oh, iya. Itu berikutnya harus bohong lagi gitu ya. Kebohongan yang nggak konsisten beritanya. Ya katanya sih begitu kan. Jadi Sama. satu kebohongan tutupi oleh kebohongan-kebohongan berikutnya. Kalau konsisten katanya Mbak Nina. Iya, jadi kalau menurutku sih mending kita tahu kompetensinya apa yang mau disasar, kemudian bertanya lagi ke diri sendiri, apakah saya sudah melakukan ini? Sudah sampai di sana, apakah itu kompetensi perilaku maupun kompetensi teknis gitu ya? Kalaupun belum, artinya kan dia dalam menjalankan tugasnya dia berusaha untuk menerapkan itu kan, sehingga menjadi habit kan. Itu hasilnya kemana Mbak? Maksudnya Hasil assessment itu disampaikan kemana Mbak? kepada peserta ya. Peserta? Peserta sesi. Kalau kita kemarin memang baru melalui email ya, karena kan dulu sempat sih kita masuk dalam sistem gitu, di mana si pegawai bisa melihat itu di 2013 ya sampai 2015. Kemudian kan ada terjadi perubahan ini ya. Terus apa yang harus dilakukan seseorang kalau sudah dapat nih hasil assessment? Saya harus ngapain Mbak? Misal nih, saya hasil assessment saya A gitu. Memang saya tahu bahwa dia akan proyeksi ya istilahnya ya, akan posisi tentu dengan, terus saya tahu ini hasilnya, ini anggaplah gap gitu, kurang. Terus si asesi ya itu harus ngapain? Iya, sebenarnya kan memang yang benar-benar yang kita kasih itu adalah berupa kita bilangnya psikogram ya, dari kompetensi yang memang diminta atau dituntut dalam satu jabatan. Kemudian nanti terlihat kompetensi mana yang fit, kompetensi mana yang memang dia masih under atau over malahan ya. Yang itu mungkin bisa menjadi gap-nya dia gitu. Nah sebenarnya sih bukan pegawai sebel juga ya, peran dari kita nih pelaku pengembangan di perusahaan itu kita gunakan untuk memetakan gap-gap mana yang memang harus kita prioritaskan untuk dilakukan kebutuhan pengembangan tadi. Nah, jadi jadi ketika saya tahu hasilnya, berarti kan kalau dilihat tuh ada psikogram. Ya. Jadi kan ada tuh kotak-kotaknya. Iya. Seseorang sudah sampai di mana pengembangannya. Jadi ada orang yang match, ada orang yang under, ada orang yang over malahan. Overqualified. Itu namanya overqualified. Berarti dia atas hal-hal yang under, dia harus mengusahakan itu. Itu dari sisi si asesi. Berarti dari sisi perusahaan itu akan digunakan sebagai sumber data perusahaan harus memberikan pengembangan apa gitu ya. Apakah kompetensi teknis maupun perilaku gitu kira-kira? Dua-duanya. Atau dua-duanya. Ya, untuk rencana analisa kebutuhan training tadi ya, atau kita bisa bilang TNA ya. Training need analysis itu. Ke sana arahnya ya? Iya. Berarti benarnya nggak juga sampai berhenti selesai di sana enggak juga. Masih banyak PR-nya. Tapi kalau ada orang gini nih, kalau ada orang saya di-assess, saya nggak fit gitu. Ini selesai. Enggak dong. Enggak lah ya. Enggak ya? Iya, berarti kan dia harus kejar di mana dia masih kurang kan di area pengembangannya tersebut kan. Di situ kan ada saran pengembangannya nih ini ya. Jadi misalnya di customer focus, di situ kekurangannya apa, terus kelebihannya apa. Nah, menjadi kekurangan itu dia harus kejar gitu. Berarti orang nih di-assess maaf nih, misal untuk posisi A gitu. Ternyata nggak match nih. Berarti kan nggak selesai itu hidup ya, masih hidup kan? Sebenarnya masih bisa masih bisa dikejar, diperbaiki ya. Jangan-jangan sebenarnya di A aja enggak, tapi di B dia bisa match gitu kan sebenarnya ya. Oke lah, ya semangat kita ya. Jadi kalau orang di assess gitu sampai dengan udah masih under gitu umpamanya, nggak selesai itu ya. Jangan putus harapan ya. Putus harapan, berarti begitu ya. Jadi ya artinya assessment itu dipahami sebagai alat ukur
Atau istilahnya kita dipotret gitu ya Mbak ya? Iya. Potretnya seperti apa sih sebenarnya? Memetakan ya Dipetak- kompetensi sendiri. Ini sudah sesuai nggak nih? Ya kalau belum selesai, ya ada hal-hal yang harus diperbaiki. Betul. Apakah dengan pengembangan, pelatihan, baik dari pribadi sendiri Iya. atas inisiatif sendiri atau dari sisi perusahaan. Oh, Atau gitu, kan bisa kira-kira. aja ya pegawai ini berinisiatif sendiri kan merencanakan untuk pengembangannya kan bisa. Dia Bisa apa mengikuti namanya tuh? program apa. English proficiency, Ya. kemampuan berbahasa Inggris. Bisa belajar sendiri gitu. Oh. Iya kan dari perusahaan juga ada tuh kayak Apricot, Online gitu ya. Applix gitu ya. Iya. Itu kan salah satu metode untuk self learning juga kan. Berarti kalau begitu mestinya pegawai harus takut nggak kalau di assess? Nggak perlu sih menurut gue. Hah? Nggak perlu takut, apa yang harus takutin? Karena mungkin mereka berpikirnya sebagai satu-satunya penentu keputusan untuk promosi itu mungkin yang akhirnya menjadi momok yang menakutkan. Anggaplah ibarat nih cek kesehatan kali ya. Iya. Cek yuk gitu kan. General check up ya, jadi tahu gitu ya. Ada orang yang nggak mau Gak dicek. mau karena takut tahu bahwa ada yang sakit gitu. Iya. Tapi kalau orang di assess nggak mau di assess, takut di stigma gitu kan. Di labeling ya. Labeling gitu. Kejam banget itu kalau di labeling. Enggak juga. Terus kalau besok-besok tuh pegawai bisa berlama-lama datang ke Mbak Nina sama Mbak Bibi. Aduh. Assess saya dong, assess gitu. Iya. Justru hasil dari assessment ini sangat membantu kita ya, perusahaan dalam hal ini ya, dalam hal untuk bisa melakukan pengembangan terhadap seseorang tersebut ketika selesai mengikuti assessment itu. Artinya kan kembali bahwa assessment bagi pegawai itu tidaklah menjadi satu hal yang harus ditakutin ya, Atau dihindari gitu. Justru sebenarnya menjadi Kesempatan. ya. Betul, kesempatan. Besok kalau ada yang dengar ini besok 2 tahun lagi bisa datang nih Mbak Nina. Iya. Sudah 2 tahun nih. Karena bisa menjadi salah satu proses pembelajaran secara gratis loh. Iya kan? Dia melakukan assessment, kemudian dia bisa mendapatkan hasilnya di mana sih area pengembangan saya sudah sampai mana gitu kan. Secara cuma-cuma dia tahu. Kayak kita di foto gratis, masa sih nggak mau gitu kan? Mestinya ya. Iya. Tapi kayak tadi kalau sudah ada labeling bahwa wah kalau lu di assess lu nggak match gitu habis ceritanya. Karirnya selesai gitu Kira-kira ya. begitu. Padahal enggak ya, justru itu adalah awal kali ya. Ini awal saya nih, kalau saya tahu hasil saya seperti ini, saya bisa melakukan banyak hal dan satu ketika nanti dilakukan pemotretan lagi atau sesuatu itu lebih match gitu. Kan seperti tadi ya di awal itu kan assessment kompetensi sebagai salah satu alat yang menentukan apa namanya pola karir. Bukan satu-satunya, hanya sebagai salah satu. Itu kalau dikaitkan dengan pola karir. Betul. Itu kan hasil assessment kan bisa dipakai banyak kan. Banyak tadi. Bisa dipakai untuk karir, bisa dipakai untuk placement, bisa untuk dipakai untuk yang lain kan gitu kan. Perencanaan pelatihan. Iya, betul. Sebenarnya salah satu persiapan juga ya tadi yang ditanya itu persiapannya apa aja sih? Ya udah kalau bimbel nggak usah. Sederhananya itu kita bisa lakukan itu persiapannya di hari-hari kerja setiap hari itu. Kita bisa kerja dengan baik gitu kan, tanggung jawabnya, kemudian ada pengambilan keputusannya, ya kan, ada masalah-masalah seperti apa kita diskusikan. Itu kan lama-lama akan melatih kita ya, tanpa disadari itu menjadi persiapan kita ketika suatu hari ada momen untuk diikutkan dalam assessment. Kalau ada pegawai disuruh ngadiri rapat, mewakili rapat, berarti itu ya, latihan itu ya? salah satu. Berarti jangan tolak juga. Jangan ditolak ya kalau disuruh rapat itu. Ya. Apalagi kan kali kan? Ya itu sih artinya persiapannya itu sebenarnya yang sudah kita lakukan sehari-hari gitu. Ya. Berarti nggak usah artinya nggak perlu treatment khusus gitu kan? Kalau khususnya paling dari sisi pekerjaan, tanggung jawab dan lain-lain ya mungkin ada ya seperti itu ya, dan mungkin juga yang nggak kalah pentingnya juga tentunya karena prosesnya tahapnya adalah hampir 1 hari ya Mbak Dina ya, hampir 1 hari full gitu kan, membutuhkan satu konsentrasi yang tinggi. Staminanya bagus. Staminanya harus dijaga. Besok mau assessment, kemudian di hari sebelumnya ya istirahat yang cukup misalnya. Kemudian jangan malamnya itu berkepikiran juga. Besok saya harus ngapain ya? Bener. Besok saya harus pasang muka apa gitu. Malah stres dia nanti ketika dilakukan assessment hasilnya malah nggak karuan gitu misalnya. Jadi memang yang paling pegang
kuncinya itu adalah paham kompetensinya. Nah ini mungkin nanti akan menjadi PR juga ya kita untuk lakukan sosialisasi kompetensi ya, sehingga pegawai tahu gitu dia mau diukur apanya sih kompetensi yang apa, tuntutannya seperti apa gitu, sehingga nanti dia bisa berusaha lakukan itu di tempat kerja dan itu menjadi satu habit gitu. Ketika diukur ya memang itulah yang keluar gitu. Berarti ada itu keluar. kompetensinya apa sekaligus paham kamus, apa istilahnya kamus. Iya. Leveling itu kamusnya itu enggak? Leveling itu iya kamus. Kamus. Kamus Berarti kompetensi, bisa pahami kamus. Seperti, Dan modelnya. Ya, model kompetensinya apa, kita paham kita ada di level berapa, mau ke level berapa. Iya. Nah, itu berarti kuncinya. Berarti nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau disuruh assessment berarti Relax aja. kesempatan emas. Nah mungkin nih nanti kalau ada yang tanya tips assessment apa sih gitu ya. Tadi sudah sedikit disampaikan sama Mas Febri ya. Kayak misalnya harus dalam kondisi fit gitu ya, harus siap. Kemudian pastikan keadaannya santai, nggak kurang tidur, nggak begadang gitu kan. Terus yang utama juga harus tunjukkan perilaku mental positif. Jadi kita jangan resisten duluan. Akhirnya kan ketika mengerjakan ya udah nggak keluar kompetensinya gitu. Apalagi ngada-ngada. Ayo dong, kan asesor, bisa dong baca saya. Nggak bisa, kalau kita nggak tampilkan nggak akan bisa keluar. Apalagi nggak bisa kebaca. Nasib saya di tangan ibu. Artinya ya udah tadi ya, maksudnya kita bersikap positif gitu pada saat pelaksanaan sehingga kan semuanya akan berjalan smooth gitu. Oh iya, saya pernah dengar tuh Mbak. Anda kan asesor gitu. Iya, tahu dong. Ya kalau nggak dikasih tahu nggak tahu dong. Asesor bukan cenayang padahal ya. Itu. Memang tukang cenayang aja bisa salah. Betul juga. Tukang ramal. Iya, kalau asesor kan benar-benar mencatat, mengidentifikasikan apa yang keluar dari si asesi, yang ditampilkan perilakunya oleh si asesi. Dari semua tools itu. Jadi nggak ada yang terawat, harus semua dicatat, di record sama dia. Dan yakin itu tidak ada kalau di olahraga gitu kan. Kalau sepak bola gajah gitu ya. Nggak ada ya. Ada janji-janji apa gitu ya. Minimal ada 2 asesor. Gitu. Asesor, masing-masing asesor itu asesor namanya. Iya. Masing-masing asesor menilai dari seluruh. Dan dia menyimpulkan. Iya. Kalau satu ya tidak bisa, mungkin ada sesuatu yang salah. Iya, kan, dicari gitu. lagi. Dicari lagi apa evidence-nya, ketika dia bilang 2, saya 3. Evidence-nya apa? Dicari lagi di alat lain. Keluar nggak? Gitu. Itu sebabnya ya. Iya. Itu sebabnya ketika orang di assessment hasilnya butuh waktu untuk bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya gitu. Karena itu tadi proses yang tadi Mbak Dina sampaikan, panjang gitu. Untuk memastikan bahwa benar nggak sih orang ini begini, benar nggak sih jawabannya betul gitu. Jadi kita cross check dari butuh waktu dan juga butuh biaya yang besar, Kang. Wah iya benar ya, pasti biayanya besar sekali kalau assessment center. Makanya biasanya dipakainya untuk lebih kepada promosi dan pelatihan kayak gitu ya, area pengembangan lah. Ada tips lain nggak? Tips lainnya yaitu tadi, dengan mengikuti asesmen kompetensi sebagai pengalaman bernilai, pengalaman berharga yang sangat bernilai ya. Itu berarti mindset. Dan dilakukan secara cuma-cuma. Ayo, gitu kan. Mindset berubah. Kemudian juga harus memastikan bahwa paham akan instruksi yang diberikan oleh asesor gitu. Terus ketika misalnya di satu simulasi dia merasa kayak kurang optimal, jangan sampai itu terulang lagi di simulasi kedua. Dia harus bisa memastikan, maksudnya jangan sampai akhirnya putus patah semangat. Dia harus tetap perform nih untuk optimal kan gitu. Jadi jangan pernah juga merasa ini tadi resisten gitu. Ini apa sih gitu ya? Kalau udah gitu udah mempengaruhi jawaban tuh, sikap dan lain-lain mempengaruhi itu. Oh gitu ya. Keluar hasilnya ya. Iya. Oke. Kalau maunya gini Mbak atau Kang Febri. Jadi udah, kalau dia tahu nih, tadi udah tahu kompetensinya apa, sasarannya mau apa, terus dia nih pura-pura nih, udah deh kerjaannya sembarangan gitu, gimana tuh? Hasilnya seperti apa? Hasilnya tidak hasil yang sebenarnya dirinya si asesi ini. Oh gitu ya.
sayang nih. Pura-pura nih orang sebenarnya nih. Maksudnya ngarang tadi apa gimana? Kalau yang satunya ngarang-ngarang biar baik gitu. Terlihat biar baik. jelek. Ini kebalik nih. Itu gimana tuh, Mbak? Karena kayak begitu. Berarti nanti kan akhirnya akan salah dalam pengambilan keputusan dong si manajemen ini kan, gitu. Karena perilaku yang ditampilkan ya bukan dia sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya assess itu untuk kita berikan beasiswa gitu ya. Kalau jelek-jelek kan nggak dapat beasiswa. Rugi buat dia sendiri modalnya. Dikirain apa gitu ya. Itu kenapa ya? Maksudnya dia ditampilkan sejelek-jelek itu kenapa? Ya, dia bisa. ada takut. Ya bisa juga kan alasannya gitu kan. Yang satu dia terlihat nih saya bagus gitu. Dan satu lagi gitu nggak usah deh gitu kan. Ada juga ya. Gua ini aja deh gitu sembarangan aja gitu. Umpamanya kan bisa juga kan ini kan motif. Tapi sayang aja kalau kita bicara tadi sebenarnya assessment kompetensi itu kesempatan emas untuk kita tahu sebenarnya minimal bahwa posisi kita itu ada pada posisi mana kalau bicara kompetensi baik teknis maupun perilaku. Nah kalau itu tidak digunakan memang sangat sayang gitu. Saya pikir itu juga memang. Nah, terus selama gini Mbak Mas Febri melaksanakan assessment kompetensi ini, hal-hal yang dilihat yang unik itu seperti apa selain yang tadi itu yang mencoba untuk terlihat baik atau bahkan yang lainnya apa sih kadang-kadang yang dilihat dari seorang sesi ya, yang di-assess gitu kira-kira model-modelnya kayak apa sih Mbak? Kira-kira kalau tidak resisten apalagi gitu selama assessment itu? Yang unik. Misal yang gini, paling memang terlihat itu ya memang resistensinya sih. Mungkin merasa aduh assessment tapi mungkin merasa belum ada pengembangan yang diberikan atau treatment gitu kan dari perusahaan atau gimana. Iya. Oh, mungkin paling banyak yang resisten itu ya. Iya. Yang resisten itu. Yang ya udah berarti memang menjadi tugas besar kali ya. Pada hari ini mungkin kita bisa sampaikan kepada teman-teman sebenarnya bicara assessment itu dari awal sampai akhir tadi apa sih assessment kompetensi itu? Apa sih yang harus dilakukan, bagaimana prosesnya, bagaimana kita di-assess itu kan sebenarnya semua itu alatnya itu sebenarnya sudah terverifikasi gitu ya dan tidak usah diragukan lagi gitu. Mungkin akan menjadi ragu kalau input data itu seperti tadi kan udah sembarangan aja gitu atau resisten dari awal bisa juga seperti itu. Oke. Nah, yang assess itu siapa Mbak? Yang disebut asesor itu? Asesor itu adalah orang yang sudah tersertifikasi sebagai asesor assessment center. Jadi nggak boleh sembarangan, tapi memang dia sudah punya sertifikasi. Oke. Certified. Itu dipertanggungjawabkan. Iya. Dipertanggungkan dunia dan akhirat itu. Nasib orang itu. Kalau Mbak Nina salah gitu ya, kalau Mbak Febri salah, ya kita oke. Ada lagi yang mungkin diinformasikan terkait dengan assessment kompetensi? Ya paling itu aja sih. Kalau saya pesannya ya maksudnya ada baiknya pegawai itu memang harus care, harus aware sama kompetensi. Kan selama ini mungkin banyak yang nggak tahu ya kompetensinya apa sih gitu. Padahal sering denger ya? Sering assessment, tapi kan nggak tahu gue suruh ngapain ya gitu kan. Nah itu ada baiknya memang harus benar-benar paham terkait kompetensi itu sendiri gitu. Kompetensi pada saat ini kompetensi yang akan disasar apa gitu, dia harus paham, seindikator perilakunya dia harus paham. Dan itu gitu. Pastikan bahwa itu dilakukan gitu. Dilakukan. Saya pikir betul ini. Sekali lagi bahwa asesmen kompetensi itu kesempatan. Ya, jangan di apa istilahnya? Disia-siakan.
Kita ada cap kompetensi ya dari Organization and Development ya. Oke. Sudah mengeluarkan kompetensi yang baru ya di tahun 2021 cap 02 cap 02 OM 02.05 tahun 2020. Jadi sudah ditetapkan, mari sama-sama kita pelajari bedah itu dulu ya, kan? Kita terapkan atau aplikasikan ya di pekerjaan masing-masing sehingga menjadi habit dan bisa terukur gitu secara benar. Oke, itu kita bicara nanti di Selanjutnya. podcast selanjutnya. Hari ini luar biasa nih. Sahabat AP1, jadi banyak hal yang mungkin yang bagi sebagian orang asesmen kompetensi ini sudah barang apa istilahnya sudah dipahami lah gitu ya. Toh juga sudah banyak dari antara dari kita ini yang sudah pernah juga diakses, baik itu untuk level jabatan paling rendah maupun paling tinggi gitu kan. Dan mungkin ini adalah sebagai refresh bagi kita semua, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin menjadi ganjalan dan bisa kita berikan informasi di saat ini gitu ya. Saya kira terima kasih Kang Febri, Mbak Nina, luar biasa sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di podcast berikutnya.